Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Di video kali ini kita akan ngobrolin lagi mengenai kejadian menarik yang ada di episode 15 Komodesuga Nanika. Sekalian gue pengen bahas 4 boneka Taratek atau kerabat Taratek yang paling dekat dengan Ariel, yaitu Sael, Vieriel, dan Ael. Karena di episode ini salah satu dari mereka udah dimunculin, jadi gue bahas aja sekalian. Dan tentunya akan mengandung spoiler keras untuk animenya. Oke, mari kita masuk ke konten. Di awal episode, kita bisa melihat Queen Taratek yang cukup tenang dengan pasukan besarnya, walaupun jiwanya sedang digerogoti oleh Parallel-Man Kumoko. Dan Queen Taratek nggak bisa menolak ataupun melawan serangan Parallel-Man karena Kumoko memiliki skill pembatalan sesak. Jadi, satu-satunya cara untuk menghentikan serangan Parallel-Man adalah membunuh tubuh utamanya. Terlihat di sini Parallel-Man sudah mulai curiga kenapa ibunya terlihat tenang dan belum mengambil tindakan lagi. Tapi dia berpikir kalau Queen Taratek nggak bisa keluar labirin karena tubuhnya terlalu besar. Dan dia tidak menduga kalau Queen Taratek akan menggunakan serangan nafasnya untuk melubangi atap labirin. Dan sebenarnya itu adalah serangan yang cukup dahsyat guys. Dan Queen Taratek juga cukup pintar dan bisa menebak kalau Kumoko pasti akan memanfaatkan sihir teleportasinya untuk melarikan diri. Makanya dia menempatkan semua anak-anaknya di sarang Kumoko yang ada di stratum atas. Ditambah boneka Taratek kerabat Ariel yang juga sudah siap di sana. Yang berarti Queen Taratek sudah melaporkan situasinya pada Ariel dan Ariel mengambil tindakan dengan mengirimkan para boneka Taratek. Saat Queen Taratek mulai bergerak, para elemen tidak bisa lagi menghubungi tubuh utama karena koneksi Kin Control sudah diputus olehnya. Jadi untuk sementara mereka tidak bisa berhubungan dan kembali lagi ke tubuh utama. Dan satu-satunya cara untuk mengambil Parallel-Man adalah membunuh Queen Taratek. Atau mengulur waktu selama mungkin sampai Parallel-Man mengambil alih tubuh Queen Taratek. Cuma itu butuh waktu yang cukup lama karena jiwa Queen Taratek sangatlah besar. Setelah Kumoko berhasil melarikan diri dari ibunya menggunakan teleport ke stratum atas, dia langsung dihadang pasukan besar ibunya dan cukup mati-matian untuk menghadapi mereka. Karena jumlah mereka sangat banyak ditambah satu boneka Taratek yang sangat ahli dalam pertarungan langsung. Tapi akhirnya Kumoko bisa mengatasinya untuk sementara. Kalau kalian penasaran kapan Kumoko membuat sarang baru lagi di stratum atas? Dia membuat sarang itu sebelum dirinya keluar labirin dan memang sudah mempersiapkannya kalau terjadi apa-apa dia bisa langsung teleport ke tempat itu. Cuma di anime kan gak ditampilin dengan detail. Karena urutan kejadiannya dibikin gak sama di anime, jadi sedikit membingungkan. Kalau di novel kan Kumoko sebelum keluar labirin dia sudah bentrok dengan Queen Taratek, jadi dia sudah mempersiapkan semuanya sebelum keluar labirin. Kumoko itu gak akan mengambil langkah sembarangan, jadi dia akan melakukan perhitungan yang matang dan mempersiapkan semuanya. Tapi strategi yang dilakukan Queen Taratek kali ini memang sedikit di luar dugaan Kumoko karena Ariel secara tidak langsung juga sudah mengambil tindakan. Akhirnya dengan usaha yang mati-matian, Kumoko berhasil melenyapkan pasukan besar Arak Taratek dan mencapai level maksimal. Dan bisa berevolusi ke jenis Zanahoroa satu tingkat di bawah Arachne. Jadi nanti saat Kumoko berevolusi lagi, kita sudah bisa menyaksikan Kumoko di wujud Arachne-nya dan itu nggak lama kok guys. Karena banyak bahan XP besar yang menanti Kumoko ke depannya, jadi nggak terlalu pusing untuk menaikkan levelnya. Khususnya Queen Taratek dan boneka Taratek yang jelas memiliki XP yang sangat besar jika Kumoko bisa mengalahkan mereka. Karena kalau kita melihatnya dari pohon evolusi, jenis Zanahoroa itu masih di bawah jenis Queen Taratek dan boneka Taratek. Evolusi kedua jenis monster itu sudah selevel dengan Arachne. Cuma dari segi kemampuan jelas sangat berbeda. Karena jalur evolusi yang diambil Kumoko itu sangat unik dan langka. Karena dari sejak awal Kumoko memang sudah mengincar perubahan Arachne dan untuk mencapai evolusi itu harus melalui evolusi Edesign lalu Zanahoroa barulah Arachne. Semua yang dipilih Kumoko itu adalah jenis monster kelas langka semua dan memiliki kelebihannya masing-masing. Terutama Zanahoroa yang memiliki kemampuan abadi dan regenerasi tingkat tinggi. Bisa dibilang Zanahoroa adalah tahap penyempurnaan dari semua jenis evolusi yang sebelumnya Kumoko ambil. Misalnya gini guys. Di jenis sebelumnya kan saat Kumoko menggunakan sihir korosi, dia harus mengorbankan sebagian tubuhnya karena belum mampu menahan kekuatan itu. Kalau mata Kumoko ada 8, berarti dia hanya mampu menggunakan mata jahat korosan selama 8 kali karena setiap menggunakannya mata Kumoko akan ikut hancur. Tapi di jenis Zanahoroa yang memiliki keabadian kelemahan itu akan tertutupi semua.
Karena tubuhnya sudah abadi, jadi nggak akan ikut hancur lagi kalau menggunakan serangan korosi. Memang di jenis Zanahoroa, Kumoko sudah sangat overpower, tapi musuhnya kali ini juga lebih OP dari semua makhluk kuat yang ada di dalam sistem, yaitu Raja Iblis Ariel. Dan sayangnya, Ariel punya kemampuan yang bisa melenyapkan seseorang langsung ke jiwa dan akarnya sampai tidak bisa berreinkarnasi, apalagi beregenerasi. Kemampuan yang sangat mengerikan, tapi Kumoko juga punya sebenarnya skill itu. Cuma dia belum menyadari seberapa berbahayanya skill itu. Nanti kedepannya kalau Ariel udah bentrok dengan Kumoko bakalan gue bahas dengan detail guys. Jadi Kumoko memang punya keabadian setelah berevolusi menjadi Zanahoroa, tapi secara keseluruhan Queen Taratek dan boneka Taratek masih lebih unggul dari Kumoko dari segi kekuatan. Cuma pastinya mereka akan sangat kesusahan untuk melenyapkan Kumoko kali ini. Oke, selanjutnya mari kita bahas para boneka Taratek kerabat terdekat Ariel. Di akhir episode, Kumoko menyadari kalau evolusi mereka tidak terikat dengan pohon evolusi, yang berarti mereka adalah jenis spesial, sama halnya dengan jenis Arachne dan memang setingkat. Queen Taratek, boneka Taratek, dan Arachne itu adalah puncak evolusi yang bisa diambil monster jenis laba-laba. Tapi kemampuan dan kelebihan mereka sangat berbeda. Nyatanya saat Kumoko berevolusi menjadi Arachne, dia jauh melampaui Queen Taratek dan boneka Taratek, karena evolusi Arachne memang sangat spesial. Kalau di web novelnya dijelaskan ada 10 boneka Taratek yang berhasil bertahan dari serangan Kumoko di part ini. Cuma nama yang sering disebut adalah Sael, yang lainnya jarang sekali ditampilin. Dan seperti cuma Sael yang memiliki kepribadian dan kekuatan OP. Sangat berbeda dengan di light novelnya yang sering menampilkan 4 boneka Taratek, yaitu Ael, Riel, Viel, dan Sael, yang memang masing-masing dari mereka memiliki kepribadian sendiri. Di light novelnya juga cuma ada 4 boneka Taratek yang berhasil bertahan dan yang lainnya terbunuh oleh Kumoko di part ini. Tapi mereka berempat terlihat lebih OP di light novelnya dan sering mendapat peran penting dalam pengembangan ceritanya. Salah satunya adalah saat Viel menghadapi Wrath yang baru saja menjadi Oni yang saat itu belum disadarkan oleh Shiraori dan Sophia. Dan Viel seorang diri berhasil mengimbangi Wrath di wujud Oninya. Tapi jujur gua agak lupa sih saat itu Viel atau Riel yang menahan Wrath. Coba yang ingat kejadian itu tulis di kolom komentar guys. Ael, Riel, Viel, atau Sael. Dan mereka berempat itu memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Mereka juga yang sering melatih Sophia dari sejak kecil sampai besar. Walaupun mereka sangat kuat, tapi wujud asli mereka adalah laba-laba kecil seukuran tangan yang berada di dalam inti boneka. Dan Ariel membuatkan mereka tubuh untuk mereka gunakan menggunakan skill penenun tingkat tinggi. Dan saat Kumoko sudah menjadi Arachne, dia memodifikasi tubuh mereka agar terlihat lebih cantik layaknya manusia. Agar saat di perjalanan tidak membuat orang takut saat melihatnya. Tapi itu juga karena kegabutan Kumoko yang tidak punya kerjaan saat itu. Dan seringkali bersama mereka berempat. Akibat seringkali memodifikasi tubuh mereka, skill penenun Kumoko terus naik level dan menjadi tingkat spesial bahkan melebihi Ariel. Sampai-sampai tubuh Ael, Riel, Viel, dan Sael sangat menyerupai manusia dan sangat lucu seperti sekarang. Namun tetap tidak menurunkan kemampuan bertarung mereka. Mereka juga dapat menggunakan sihir dan kemampuan unik lainnya karena memiliki kepribadian dan kecerdasan yang tinggi. Lalu berikutnya, untuk kepribadian mereka, bisa dibilang Ael adalah saudara tertua yang mempunyai sikap yang paling dewasa di antara yang lainnya. Dia sangat bisa diandalkan dalam menjalankan tugas dan seringkali mendapat tugas yang cukup penting dari Ariel atau Shiraori. Karena tanpa harus diperintah pun, Ael tahu apa yang harus dilakukan. Sangat berbeda dengan ketiga saudaranya yang masih terlihat seperti anak kecil. Tapi Ael pernah bilang pada Kumoko kalau ada satu boneka Taratek yang lebih dewasa dari dirinya. Cuma sudah terbunuh saat Kumoko membantai mereka. Lalu untuk Sael, dia adalah tipe pemalu yang hanya fokus pada tugasnya. Misalnya, jika Sael diperintahkan untuk menjaga Sophia, maka dia benar-benar fokus untuk menjaganya tanpa mengucapkan satu kata pun. Bahkan mau seharian pun dia akan terus fokus dan tidak akan berhenti kalau belum diperintahkan. Atau misalnya, jika ada orang lain selain pihak mereka masuk ke kamar mereka, maka Sael nggak akan ragu untuk langsung menebasnya. Dia yang paling menakutkan sih karena Sael tidak bisa membaca situasi. Lalu untuk Riel, dia mempunyai kepribadian yang tomboy dan paling susah untuk dinasehati. Dialah yang paling jahil di antara yang lainnya. Sedangkan untuk Viel sedikit lebih bodoh dari yang lainnya dan sering kali terbawa suasana.
Misalnya jika Shirori meledek mereka, maka Viel yang paling terbawa suasana dan tidak malu untuk mengekspresikan dirinya. Satu dari mereka aja itu kekuatannya udah setara dengan Queen Taratek. Walaupun dari segi stat Queen Taratek lebih besar, tapi boneka Taratek memiliki kecerdasan yang tinggi. Dan kalau kalian nanya bagaimana caranya Kumoko di jenis Zanahoroa bisa membantai mereka, ya tentu saja menggunakan persiapan yang sangat matang dan memanfaatkan kelemahan mereka. Mungkin di episode selanjutnya bakalan ditunjukin guys. Ael, Riel, Viel, dan Sahel sudah seperti saudara bagi Sophia dan Shirori, dan tentunya mereka berempat adalah keturunan Ariel. Ya, saudaranya Kumoko juga sih sebagai laba-laba. Karena anime mengambil adaptasi dari light novelnya, tentunya kita akan sering melihat mereka berempat ke depannya. Setelah Kumoko berevolusi menjadi Arachne dan melakukan gencatan senjata dengan Ariel. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf dan kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.